Gue mau bahas tentang masalah-masalah yang biasa gue alami sebagai seorang pembaca. Tapi sebelum itu mari kita ambil cemilan dulu buat kita ngobrol-ngobrol di sini biar lebih enak. Iya enggak? Nah, udah ada snack di sini, terus ada air putih juga. Dan mungkin kalian bisa notice bahwa ada perbedaan latar. Terus di sini ada tripod dengan mic yang aneh banget di sini, kayak instalasi seni nggak jelas gitu. Gue lagi pengen nyoba tempat baru aja, suasana yang baru. Ini nggak permanen juga. Lagi pengen aja coba-coba terus taruh lampu mic gitu-gitu. Biasanya mic ini kan di sini, karena kan mic itu kan harus deket ke leher ya atau di sini. Kalau kejauhan percuma juga pakai mic. Kalau taruh di sini suka kena rambut jadi kresek-kresek nggak jelas. Sementara gue lebih suka rambutnya digerai gini daripada diikat. Anyway, di sini udah ada list pertanyaan atau bahan diskusi sebenarnya yang judulnya adalah Reader Problem Stack. Ini originalnya dari channel About to Read. Ini di post tahun 2014, sebenarnya udah lama banget. Tapi gue notice ada tag ini atau ada bahan diskusi ini dari channelnya Ariel Bisset. Pertanyaannya menarik banget, ada 11 pertanyaan yang berkutat tentang masalah-masalah yang kita suka alami atau kita hadapi sebagai seorang pembaca buku gitu. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Gue sambil makan ya. Pertanyaan pertama adalah, you have 20,000 books on your TBR, how in the world do you decide what to read next? I don't. Gue nggak pernah sih. Gue jarang banget nentuin gue mau baca apa buat bulan ini, atau abis ini gue mau baca buku A atau buku B. Itu jarang banget. Dulu gue pernah bikin semacam ya monthly TBR gitulah. Ada kali 3-4 bulan gue bikin di tahun 2019. Itu jalan dari Januari, Februari, Maret, April, mulai Mei berantakan. Jadi Januari sampai April itu dibikin dan mostly tercapai. Gue pengen baca 4 dan 4-4-nya tercapai. Atau gue jadinya baca 5. Sukses lah dalam 4 bulan itu. Bulan-bulan berikutnya, of course karena mager nulisnya, mager nentuinnya, akhirnya nggak gue tentuin. Jadi sampai sekarang gue nggak lagi nentuin mau baca buku apa. Kalau gue mau baca buku ini, tiba-tiba ya udah ambil aja. Kadang itu buku yang baru banget gue beli, langsung buka plastiknya langsung dibaca. Kadang itu buku yang gue beli tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Pokoknya random banget, gue lagi pengen baca yang mana. Pertanyaan nomor 2, you are halfway through a book and you are just not loving it. Do you quit or you committed? I quit. Of course, ngapain gue buang-buang waktu untuk buku yang gue nggak suka? Beda dengan buku kalau itu untuk bacaan atau bahan diskusi kuliah, itu kalaupun gue nggak suka ya terpaksa harus dibaca gitu kan, meskipun gue bacanya biasanya baca cepat aja. Karena itu ada tuntutan untuk dibahas di kelas gitu kan. Tapi kalau in case bacaannya for fun, kalau udah gue nggak suka atau gue udah berasa nggak serak nih, kayaknya nggak akan gue sukai sampai ending, sampai habis, nggak gue lanjutin. Dan akhirnya jadi banyak buku yang gue DNF istilahnya, atau did not finish. Itu banyak banget. Ada beberapa masih ada di kamar, ada beberapa yang udah gue jual atau gue kasih ke orang lain. Pertanyaan nomor 3, the end of the year is coming but so far away on your Goodreads reading challenge. Do you try to catch up and how? Ini 2 tahun gue set Goodreads challenge nggak pernah tercapai. 2018, 2019 gue set reading challenge itu 50 apa 60 gue lupa. Pokoknya nggak pernah tercapai. Dan menjelang akhir tahun itu biasanya emang gue kayak buku apa lagi ya yang bisa dibaca agak cepat, atau gue bacanya lebih nyaman supaya bisa selesai lebih cepat. Jadi kalau pertanyaannya I'm trying to catch up, iya, tapi nggak trying that hard gitu. Kayak gue harus baca buku yang novela-novela aja pendek-pendek supaya angkanya terpenuhi, enggak sih. Jadi lebih kayak ingin memenuhi target tapi tidak sampai memaksakan. Toh akhirnya target itu jadi kayak motivasi atau penyemangat gue sendiri untuk ngebaca. Jadi ngapain harus maksa-maksain diri kalau esensi dari ngebaca itu sendiri adalah ya yang penting baca buku, bukan tentang angka atau tentang target bacaan. Itu pandangan gue. Kalau kalian nggak setuju boleh-boleh aja. Kalau kalian emang harus mencapai target setiap tahunnya, that's truly okay. Kalian bisa komen di bawah, kalian biasanya set berapa di Goodreads dan
biasanya berapa sih yang kalian penuhi? Apakah melebihi atau pas atau kurang atau jauh banget gitu? Tulis di kolom komentar. Pertanyaan nomor 4. The covers of a series you love do not match. How do you cope? The problem is, gue itu orangnya bukan nggak suka sih. Gue itu jarang banget baca buku series. Buku series yang gue baca itu Terelie yang Pulang dan Pergi, How to Train Your Dragon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah, sampai 6 gue baca. Dia ada 12 buku. Gue sampai nggak bisa inget series apa aja yang gue baca. Pokoknya sangat dikit lah, bisa dihitung jari, mungkin bahkan jari satu tangan gitu. Nah, masalah cover dari 2 yang gue sebutin itu, gue nggak pernah punya masalah dengan sampul atau desain sampul. Yang Terelie itu Pulang dan Pergi, kebetulan gue belinya dalam waktu yang dekat, jadi versi sampulnya masih sama. Nah, yang How to Train Your Dragon itu juga buku pertamanya doang yang sampul versi film, sedangkan sampul buku kedua 3, 4, 5, 6 itu masih selaras. Jadi gue nggak komplain terhadap hal itu. Ada lagi series yang sedang gue kumpulin, yaitu The Chronicle of Narnia-nya C.S. Lewis. Itu lagi gue kumpulin tapi versi second. Jadi gue nggak beli yang barunya. Kayak kemarin di BBW ketemu yang box set, itu gue tergiur banget untuk ngebelinya. Tapi ya gue nggak pengen ngabisin duit untuk beli yang baru karena gue bisa nyari yang secondnya gitu. Jadi gue lagi ngumpulin, dan itu nggak bisa beli satu set karena jarang banget orang jual langsung satu set. Akhirnya gue udah nemu 2 buku, itu beda sampul, bahkan beda versi cetakan. Ada yang kecil, ada juga yang satu lagi itu rada lebih gede dikit. Itu gue agak risih sih, tapi ya udah, karena gue emang nyarinya second dan gue udah tahu resiko akan dapat yang beda-beda, so it's not a problem for me. Pertanyaan kelima. Everyone and their mother loves a book you really don't like. Who do you bond with over shared feelings? Gue belum pernah sih ketemu orang yang ada buku yang gak gue suka, itu A Cat in My Eyes kalau nggak salah. Itu karyanya Fat Palevi. Itu yang nulis buku Muda Berdaya Karya Raya. Buku itu bestseller setahu gue. Tapi buku pertama dia yang A Cat in My Eyes itu menurut gue jelek. Menurut gue, oke, mungkin ada pasar di sana yang suka terhadap buku itu, mungkin anak SMA. Menurut analisis gue, kayaknya buku itu emang ditargetin untuk anak SMA. Tapi gue ngebacanya enggak banget. Kalian bisa nonton reviewnya kenapa gue nggak suka. Dan anehnya di buku itu ada testimoni dari Dewi D. Lestari yang bilang ini buku bagus. Dewi D. Lestari. Like, masa sih penulis Dewi D. Lestari bilang buku ini bagus, tapi ya gue nggak suka, ya udah gitu. Dan gue belum nemu orang yang sama-sama nggak suka dengan buku itu. Nggak tahu, mungkin karena buku itu nggak populer juga, jadi nggak banyak orang yang baca. Terus ada lagi buku yang belum lama ini gue baca, judulnya judulnya Still House Lake, karya Rachel Caine. Ini gue rate 3 sebenarnya. Bukan berarti gue benci juga sih, tapi kurang serak aja beberapa hal. Ini gue dikasih bukunya oleh penerbit Haru gitu kan, untuk kerjasama review. Dan gue bilang ke penerbit Haru, Mas Andri waktu itu, Mas, kalau saya terima bukunya untuk kerjasama, saya maunya dibolehin untuk ngomong apapun terhadap buku ini. Apakah itu saya suka ataupun tidak suka? Oh iya ya, silahkan, nggak apa-apa kok, kata Mas Andri. So ya udah, gue bilang gue nggak suka, atau gue kurang serak, lebih ke nggak suka daripada sukanya. Dan gue pikir apa gue aja ya gitu kan. Gue tanya sama Kak Aya, yang waktu itu Kak Aya juga nge-review buku yang sama. Kata Kak Aya, iya sih, emang ada beberapa hal yang dia juga nggak suka dan itu sama gue. Dan kemudian gue mikir, oke, ternyata nggak gue sendiri. Itu tentang buku yang nggak gue suka. Sejauh ini sih nggak banyak, atau belum ada orang yang kayak orang rame banget suka sama buku ini terus gue nggak suka. Biasanya sebelum gue baca, bahkan gue udah tahu kayaknya gue nggak akan suka dengan buku ini, jadi gue nggak akan baca. Pertanyaan nomor 6. You are reading a book and you are about to start crying in public. How do you deal? Ini gue alamin waktu ngebaca buku, siapa yang tokoh utamanya biru laut? Laut Bercerita, ya Allah, kenapa sih ini masih pagi padahal. Laut Bercerita karya Laila Qudori. Itu buku bener-bener bisa bikin gue nyaris nangis di Transjakarta, di bus. What I did was tutup bukunya saat itu, saat udah kayak apa sih bahasanya? Menggenang, saat udah menggenang di mata gitu, kayak air matanya udah mau keluar. Terus gue tutup bukunya, terus gue ngeliat ke atas, terus literally gue kayak gitu karena nggak oke aja gitu
baca buku terus nangis di transportasi umum, ya kalau kayak misalnya gue lagi sendiri di taman gitu kan, duduk terus gue nangis, ya udah gitu. Tapi ini di transportasi umum, depan gue ada mamba, ada ibu-ibu, sebelah gue ada bapak-bapak, mas-mas, ngapain gitu kan. Ya udah, akhirnya gue tutup bukunya, terus gue lanjutin bacanya di rumah. Baru kayak gue bisa meresapi banget di rumah tanpa harus nahan-nahan emosi. Itu buku Laut Bercerita. Dan selain buku itu, gue belum baca buku lainnya yang sampai benar-benar bikin gue nggak bisa nahan nangis. Pertanyaan ke-7, a sequel of a book you loved just came out, but you've forgotten a lot from the prior novel. Will you reread, skip the sequel, find a synopsis on Goodreads? Ini terjadi sebenarnya di buku How to Train Your Dragon series yang gue sebutin tadi. Jadi Mizan kan ngeluarinnya kayak bertahap gitu ya. Meskipun versi bahasa Inggrisnya udah keluar banyak gitu kan, tapi penerbit Mizan nerbitinnya satu persatu. Jadi kayak ketika buku ketiga terbit, gue udah sedikit lupa dengan buku kedua. Nah, yang gue lakuin adalah sedikit gue baca, tapi nggak semua. Jadi kayak baca cepat lagi, balik-balik halaman, kira-kira di bagian mana yang gue lupa, gue lanjutin sedikit, terus langsung ke buku ketiga, kayak untuk nge-refresh ingatan aja. Atau kadang-kadang juga gue baca sinopsis dari website atau Goodreads untuk nge-review, oh ya ini ceritanya begini secara garis besar, jadi gue bisa ngelanjutin gitu tanpa harus reread. Karena reread itu males banget sebenarnya sih. Gue salah satu orang yang males banget ngebaca ulang satu buku. Pertanyaan nomor 8, you do not want anyone borrowing your books. How do you politely tell people no when they ask? Gue emang punya peraturan yang cukup ketat kalau orang mau minjem buku ke gue. Pertama, harus komit untuk dibalikin. Jadi gue nanya, mau dibalikin kapan kira-kira? Itu salah satu pertanyaan pertama yang gue ajuin kalau orang mau minjem buku ke gue. Tapi sebelum gue ajuin pertanyaan itu, gue lihat dulu siapa yang minjem. Jadi kalau orangnya gue percaya, misalnya nih sama-sama pecinta buku, dia agaknya tahu rasanya kalau bukunya dipinjam terus nggak dibalikin, atau dia tahu rasanya bukunya dipinjam dan dibalikin dengan kondisi yang nggak bener. Jadi gue bener-bener ngeliat-liat sih siapa yang mau minjem. Pertanyaan kedua biasanya nggak ada sih. Apa sih, Riz? Itu satu-satunya pertanyaan yang gue ajuin, mau kapan dibalikin. Seminggu, 2 minggu, mau 2 bulan pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dia tahu atau komit 2 bulan gitu. Jadi menjelang 2 bulan gue tanyain, udah kelar belum gitu. Kayak untuk ngingetin aja buku gue sama lo. Ada satu kasus waktu itu buku gue dipinjem. Itu How to Train Your Dragon buku pertama, dipinjam teman gue, terus balik-balik bukunya udah disampulin sampul plastik. Itu wow banget gitu. Gue nggak pernah minta tolong ya pas balik disampulin, nggak pernah. Atau tolong ya pas balik pokoknya keadaannya harus lebih baik dari ini, kan nggak mungkin. Dia cewek, kayaknya orangnya emang rapi banget gitu. Jadi pas balikin itu udah disampul plastik, terus selotipnya selotip cantik-cantik warna pink gitu. Pokoknya gue kaget pas dia balikin buku itu. Ngapain gitu harus disampulin, kan gue nggak minta. Nggak apa-apa, gue pengen aja gitu. Itu salah satu aset berharga. Teman-teman kayak gitu harusnya dibanyakin di dunia ini, biar kita nggak lagi takut gitu untuk minjemin buku ke orang. Itu pengalaman gue. Dan itu belum pernah terjadi lagi setelah sekian lama. Itu kalau nggak salah 2014, 15-an mungkin. Pertanyaan 9, how do you get over your reading slump? Gue sedang reading slump actually saat ini. Makanya 2 video gue yang sebelumnya itu gue rekam di saat yang bersamaan. Kalian bisa notice gue pakai baju yang sama. Gue malas banget untuk ganti baju untuk syuting 2 video. Pokoknya udahlah, gue pakai baju yang sama. Yang gue lakuin cuman kayak bedain style rambut aja, satu di setengah diikat, satu digerai. Gak tahu deh orang notice apa enggak. Pokoknya 2 video sebelumnya itu tentang book tag juga. Kenapa? Karena emang gue lagi nggak ada buku untuk di-review. Gue punya 9 TBR yang ongoing atau sedang currently reading, dan itu belum ada yang pengen gue selesain dengan cepat gitu, karena lagi malas aja. Gue suka kata Sofia Mega, sebenarnya reading slump itu nggak masalah sih. Sama seperti seorang penulis ada writer's block, atau seniman lainnya misalnya ada art blocks. Itu wajar-wajar aja. Jadi yang perlu kita lakuin adalah kita akui kita emang sedang dalam masa itu, tapi jangan enakan atau jangan kelamaan. Enggak juga harus trying to, pokoknya gue harus baca buku apapun alasannya. Enggak sih. Atau panik, aku tidak bisa baca buku. Enggak juga. Gue lariin ke hal lain, kayak misalnya gue baca komik, nonton film, nonton YouTube, ngegambar, pokoknya ngelakuin hal-hal lain yang bisa ngisi waktu. Salah satunya kayak gini, bikin video tag. Baca komik juga sebenarnya bisa membantu keinginan kita baca lagi, karena sama-sama baca, cuman formnya aja beda, bukan bentuk tulisan yang banyaknya tapi banyakkan di gambar. Gambar-gambar ini biasanya lebih cepat dibaca, terus lebih enak, lebih relaxing. Nah mungkin setelah
selesai baca beberapa komik, kita jadi pengen lagi baca buku lainnya. Atau mungkin bisa baca buku versi yang lebih tipis kayak novela, cerpen, atau buku puisi misalnya. Itu menurut gue bisa ngebantu untuk naikin semangat baca lagi. Gue sempat bikin video tentang cara menanggulangi reading slump. Satu video penuh, jadi kalian bisa tonton di sini abis video ini berakhir. Pertanyaan ke-10. There are so many new books coming out that you're dying to read. How many do you actually buy? Biasanya buku-buku coming soon atau pre-order itu bukunya menarik-menarik banget, terutama kalau di marketingin, kalau di pasarin dengan cara yang menarik melalui media sosial. PO dengan bundle tertentu atau PO dengan diskon. Dalam PO itu kan ada periode 1 bulan tuh. Nah, gue tunggu tuh kayak di deadline apakah gue masih pengen buku itu atau enggak. Kalau biasanya di akhir-akhir itu gue nggak pengen, gue nggak jadi beli. Tapi kalau gue bener-bener masih pengen banget nih belinya, atau sayang nih kalau nggak dibeli, mumpung murah juga, baru gue beli. Mostly setelah ditunggu 2 atau 3 minggu, gue nggak lagi pengen buku itu. Jadi kayak lapar mata doang. Itu adalah trik untuk nggak tergoda. Tapi kalau bener-bener buku dari penulis yang gue suka, kayak misalnya bukunya Justin Gardner gitu, atau bukunya Mas Iksa Kabanu gitu, itu most likely gue akan langsung beli atau ikut pre-ordernya kalau ada, atau gue langsung cari di toko buku, karena gue udah tahu banget gitu penulisnya itu penulis yang berkualitas dan gue tahu bukunya akan bagus. Pertanyaan terakhir, after you've bought the new books you cannot wait to get to, how long do they sit on your shelf before you get to them? Ini beragam banget, ada yang bahkan gak sempat sit di rak buku langsung gue baca, kayak buku Going Offline kalau gak salah, itu gue beli terus belum pulang, bahkan gue udah langsung baca itu di jalan. Ada buku yang sampai nunggu 2 tahun baru gue baca, itu buku-buku yang di Big Bad Wolf Surabaya tahun 2018, itu bahkan ada yang belum gue baca sampai sekarang, ada yang baru dibaca beberapa bulan yang lalu. Pokoknya beragam banget. Buku yang di acara International Indonesian Book Festival atau IIBF 2018 itu juga ada yang belum gue baca. Itu judulnya Sudut Mati karya Sugaeda, itu belum gue baca sama sekali, bahkan masih bersegel. Dan menurut gue itu fine-fine aja. Gue juga nggak merasa stres juga dengan habit ini, karena menurut gue ngebaca buku itu kayak jodoh-jodohan, konsep yang sering banget orang ucapin. Kita nggak pernah tahu kita akan ketemu buku yang mana atau buku apa di saat-saat tertentu. Ketemunya dalam artian bisa jadi ketemu di toko buku atau ketemu di rak buku. Misalnya nih, gue lagi baru selesai baca buku gitu, terus gue pengen cari bacaan berikutnya, gue tinggal scanning rak buku gue, dimana mata gue klik, atau gue pengen baca genre tertentu, gue ambil gitu. Jadi nggak mikir ini buku udah lama harusnya ini yang duluan, kayak gue bikin waiting list gitu. Enggak sih, nggak masalah juga sebenarnya kalau menurut gue ada buku-buku yang sampai nunggu 2 tahun 3 tahun, karena akhirnya buku itu emang akan di rak buku juga toh, meskipun udah dibaca. Jadi ya udah, biar aja di situ. Kalau prinsip gue sih, selama buku itu emang gue yakin itu bagus, gue akan tetap keep dan jadiin itu koleksi, karena akan ada masanya nanti gue baca. Tapi setelah gue timbang-timbang, kayaknya buku ini nggak terlalu penting juga ada di rak buku gue, biasanya akan gue unhaul meskipun gue belum baca. Itu dalam rangka untuk mengurangi jumlah buku, menjalankan gaya hidup minimalism juga, karena gue lagi menjalankan hal itu meskipun nggak secara maksimal atau totalitas juga, cuman little bit here, little bit there, aspek-aspek kehidupan yang perlu ditata ulang aja. Salah satunya adalah rak buku. Ya udah, nggak tahu gue udah berapa menit video ini direkam dan akan jadinya berapa lama setelah nanti gue edit. Tapi yang jelas itu diskusi kita. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang 11 pertanyaan tadi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan makasih udah nonton, dan doain gue bisa cepet selesai dari masa reading slump ini, karena gue pengen baca buku tapi males dan mager. Gimana tuh? Pokoknya males banget untuk baca buku. Jadi gue pengen tapi males. So makasih udah nonton, stay safe everyone, tetap jaga stamina, dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.